Oke, halo, selamat malam Sobat Menyala semua. Apa kabar nih? Udah jam 7 malam, malam ini. Mungkin Sobat Menyala ada yang baru pulang dari kelas atau baru pulang dari kantor. Jadi aku personally dan tentunya Badi dan coach, trainer dari Nyala, semuanya berterima kasih untuk kegigihan kalian nih yang udah mau melangkah maju untuk financially fit malam ini sama kita. Nah, sebelum kita mulai, hari ini kita akan membahas tentang THR atau bonus. Benarkah rezeki nomplok? Nah, ini kayaknya relate banget ya, karena kita udah mulai akhir tahun, jadi uh, udah saat-saatnya kita untuk ngedapetin bonus nih. Moga-moga bonusnya cepat ya tahun ini. Nah, sebelum kita mulai, aku mau izin kenalan dulu malam ini. Untuk Sobat Menyala yang pernah ikut kelas sebelumnya dan pernah ketemu aku, mungkin udah kenal, aku Intan, aku Nyala Financial Fitness Buddy untuk Sobat Menyala. Di sini aku juga masih belajar, jadi aku ada untuk menemani Sobat Menyala malam ini belajar bareng-bareng sama coach dan trainer kita. Oke, sebelum kita mulai kelasnya, aku mau sharing sedikit tentang solusi nge-gym finansial yang dibawakan oleh Nyala by OCBC NISP. Jadi, apa sih sebetulnya nge-gym finansial itu? Kayaknya kalau nge-gym tuh hubungannya tuh sama bikin otot gitu ya. Nah, di sini kita mau bantu kalian untuk melatih otot-otot finansial Sobat Menyala semua. Jadi apa aja solusi yang ada? Yang pertama itu ada financial fitness check-up. Kayak kalau kita mau daftar membership gym, itu biasanya kan kita disuruh kayak naik ke timbangan dulu, check up dulu kan, sekarang kondisi kesehatannya kayak gimana. Sama, financial fitness check up itu juga kayak gitu, Sobat Menyala. Jadi di sini kita akan kasih tahu kondisi keuangan Sobat Menyala semua, dan itu adalah langkah pertama Sobat Menyala untuk bisa jadi financially fit. Nah, terus di sini juga ada komunitas Menyala. Tadi kita udah dapet rapotnya nih ya, udah tahu kondisi kesehatan finansial kita. Ada juga komunitasnya, di mana kita bisa sharing, kita bisa saling mengerti, saling belajar satu sama lain, sesama Sobat Menyala semua, yang tentunya juga ada Nyala Badi di dalam situ untuk ngebantu Sobat Menyala menjadi financially fit. Nah, itu tadi komunitas Menyala. Ada juga platform yang bisa digunakan loh sebetulnya sama Sobat Menyala semua, yaitu ruangmenyala.com. Langsung aja dikepoin Sobat Menyala. Di sini Sobat Menyala bisa belajar mulai dari podcast, video, artikel, itu semua udah ada untuk Sobat Menyala. Zaman sekarang ya, untuk belajar itu nggak susah loh Sobat Menyala. Contohnya malam ini Sobat Menyala ikut kelas gratis dari Nyala, itu Sobat Menyala udah dapat pendidikan nih secara tidak langsung, ya nggak sih? Ini kalian juga bisa langsung aja cek www.ruangmenyala.com, belajar tentang topik-topik finansial yang Sobat Menyala mau atau tertarik. Nah, kalau nge-gym itu kayaknya identik sama lokasinya juga, ya nggak sih? Nah, di sini aku mau kasih tahu, kita juga punya yang namanya Financial Fitness Gym. Di sini Sobat Menyala bisa latihan, bisa konsultasi sama Nyala trainer, Nyala coach, tapi ini akan kita kasih tahu di mana lokasinya. Jadi ditunggu aja ya Sobat Menyala. Udah gitu, kalau udah ada gymnya, di sini juga kita offering financial fitness classes dan squat yang sekarang malam ini Sobat Menyala sudah menjadi bagian dari financial fitness classes-nya. Nah, kenapa financial fitness class hari ini itu berbeda dari webinar lainnya? Nih, aku kasih tahu ya. Di sini kita ada 1.001 topik, semuanya sesuai sama masalah kamu. Jadi kita akan ngebahas dalam 80 kelas yang mencakup semua permasalahan finansial dari Sobat Menyala. Dan di sini juga Sobat Menyala boleh banget curcol. Yang nggak boleh adalah diulang gitu. Jadi yuk sama-sama belajar dari curhatan satu sama lain supaya kita nggak mengulang kesalahan yang sama gitu. Terus ada juga praktek langsung di tempat, Sobat Menyala bisa ngedapetin case study atau pembelajaran, jadi Sobat Menyala bisa langsung ngepraktekin dengan masalah yang sebenarnya ada gitu dari salah satu peserta kelas. Jadi kalau misalnya Sobat Menyala mau, nanti langsung aja interaksi. Di sini kita terbuka banget, bisa langsung sharing. Terus, kita juga ada bimbingan habis kelas. Jadi, Sobat Menyala bisa ngelanjutin perjalanan menuju financially fit kamu dengan konsultasi bersama financial fitness trainer. Nah, nanti aku bakal kasih tahu gimana cara ngedapetinnya ya, Sobat Menyala. Nah, oke. Untuk kelas kita hari ini, itu ada rules-nya supaya kita bisa berinteraksi dengan lebih nyaman ya, Sobat Menyala.
Nah, yang pertama, seluruh peserta mematikan audio ketika memasuki ruangan dan ketika ada yang berbicara. Jadi kita respecting one another ya. Terus ada juga yang kedua, kalau peserta ingin sharing, boleh nyalain audionya ya pada saat sharing session, tapi tidak menginterupsi yang lainnya jika ada yang lagi berbicara. Jadi gantian aja. Yang ketiga, komunikasi menggunakan bahasa Indonesia dan tidak mengandung unsur suku, agama, ras, dan antara golongan atau sara. Terus yang keempat, peserta dilarang mempromosikan suatu produk atau brand tanpa persetujuan dari Financial Fitness Buddy. Yang kelima, Financial Fitness Buddy berhak untuk menolak atau mengeluarkan peserta dari kelas. Oke, nah langsung topik hari ini, THR atau bonus, benarkah rezeki nomplok? Oke, jadi tadi udah ada yang ini ya, udah ada yang absen, ada yang dari Bali, Makassar, Samarinda, ada yang dari Jakarta. Oke, di sini kita akan ngebahas apa nih? Yang pertama yang akan kita bahas adalah why. Kenapa banyak orang yang selalu menganggap bahwa THR atau bonus adalah rezeki nomplok? Siapa di sini? Coba ngaku. Jujur ya, aku juga iya. Karena aku udah tahu nih aku bakal ngedapetin bonus atau THR, biasanya aku udah ada wishlist tuh di e-commerce kesayangan aku gitu. Apa ya yang mau aku beli tahun ini gitu. Kapan lagi ya nggak sih? Nah, coba ngaku siapa yang merasa ini rezeki nomplok. Terus habis itu nanti kita bahas bareng-bareng ya, kita belajar. Yang kedua, what? Oke, apa aja pendapatan yang perlu kita ketahui supaya bisa mengatur keuangan lebih baik lagi? Yang ketiga adalah gimana penggunaan dari uang THR atau bonus supaya tidak menghilang begitu saja. Ini sering terjadi, teman-teman. Sobat Menyala pasti pernah ngerasain kan yang, oke, gue udah ada nih THR, mau diapain ya? Oh, langsung ke sini, bless, hilang. Nanti kita bakal cari tahu gimana caranya supaya nggak hilang gitu aja. Yang keempat, kita juga akan membekali Sobat Menyala dengan tips and trick untuk ngatur keuangan supaya kamu bisa menjadi financially fit. Nah, itu topik yang akan kita bahas hari ini, tapi kita ngebahas ini nggak cuma sama aku aja, nggak cuma sama Intan aja. Di sini aku ditemenin sama tamu kehormatan kita pada malam ini, Nyala Financial Fitness Coach kita, Kak Aryo Pratomo. Halo, selamat malam Kak Aryo. Halo, halo, apa kabar semuanya? Kabar Aduh, Intan? baik-baik Kak. Kak Aryo udah makan? Udah siap nih? Alhamdulillah sudah kenyang. Wait, cakep. Berarti udah ready nih ya untuk mengedukasi Sobat Menyala semua, termasuk aku ya, Kak ya. Semoga ya, semoga. Oke, Kak, sebelum kita mulai, sebelum kita lanjut nih, aku mau nanya dong Kak Aryo. Hmm, Di sini kan kita lagi ngebahas nih soal THR, benarkah rezeki nomplok gitu ya. mm-mm. Kak Aryo pernah nggak sih ngerasain dapat THR, ngerasain dapat bonus, habis itu hilang gitu aja gitu the next day gitu, Kak? Zaman kuliah biasanya. Zaman kuliah ya? Oh, Zaman kuliah masa-masa dikirimin duit sama orang tua ya langsung lumayan kenceng abisnya biasanya. Terus awal bulan begitu dikirimin cepet habis, terus sisanya kita yang ngemis-ngemis minta makan. Oh, ada yang ulang tahun, yuk mampir. Kita makan mie instan aja yuk sebulan gitu sekaligus. Aduh, kok sedih ya, Kak? Itu Jadi yang zaman-zaman mirna. angpau berarti ya? Iya, Sebelum ngasih angpau, sekarang udah ngasih angpau. amin. Amin, oke. Thank you ya Kak, udah sharing. Nanti kita bakal belajar lebih dalam lagi dari Kak Aryo. Nah, Ayo. malam ini aku nggak cuma sama Kak Aryo juga di sini ada tandemannya nanti yang akan bantu sharing-sharing juga sama Sobat Menyala sekalian, yaitu ada Nyala Financial Fitness Trainer kita, Kak Badai. Halo, selamat malam Kak Badai. Halo, malam semuanya Sobat Nyala, malam juga Intan, Oke, Mas udah Aryo, ready? malam Coach Aryo. Oke, udah ready Kak sama kopinya malam ini? Wah, kita ini ya, semalam suntuk ya, kayak Semalam wayang. suntuk nih kayaknya. Soalnya bahasnya berat nih Kak, bonus Bahasnya THR berat. gitu. Waduh, iya memang berat banget itu. Oke, kalau Berat di Kak Badai godaan. sendiri, Kak. Gimana Kak? Berat di godaannya ya. Ya bener banget. Berat di dosa-dosa yang membisikkan gitu ya. Iya. Habiskan itu semua gitu ya. Oke, Kak Badai itu tadi Kak Aryo udah cerita ya, kalau Kak Aryo ngerasainnya waktu mahasiswa, waktu masih dapet angpau. Kalau Kak Badai ini terakhir kali Kak Badai dapet THR atau bonus, terus habis itu lenyap begitu saja, itu kapan Kak? Pastinya pas awal-awal kerja tuh. Wes. Iya, pas awal-awal kerja itu gagap gitu ya. Dapat THR itu serasa rezeki nomplok tuh bener banget. Langsung deh itu. Wishlist-nya
bahkan lebih gitu ya. Melebihi budget dari THR-nya sendiri, itu gawat kan. Bener juga. Kayak uang Iya kan. kaget gitu ya Kak Bada Kayak ya? uang kaget itu, masih gagap kita. Baru kerja dari bangku perkuliahan, biasa nggak dapat gaji gitu ya. Benar. Tiba-tiba dapat THR yang nominalnya agak lumayan dibanding biasanya gitu kan. Udah deh. Panik tuh, panik. Iya benar. Kayak self destruct tapi dia terbungkus sebagai self love gitu ya. Aku mau reward diriku gitu. Duitnya habis. Bener, bener, bener. Oke, kalau gitu aku can't wait untuk sharing-sharing dari Kak Badai. Nanti kita share lebih dalam lagi ya, Kak. Sip. Oke, thank you. Nah, teman-teman, di sini aku mau kasih tahu dulu sebelum kita mulai. Jadi, apa sih itu Nyala? Karena acara kita pada malam ini dibawakan oleh Nyala by OCBC NISP. Jadi kita tuh sering ngomong Nyala itu top banget. TOP-BGT. Apa sih TOP-BGT? Nah, T-nya adalah tumbukan uang mulai dari 20.000 plus deposito bunga 3,75%. Nah, ini nih teman-teman, kalian nggak cuma bisa savings, kalian bisa numbuhin uang kalian. O-nya adalah online transactions lengkap di One Mobile plus no biaya-biaya. Jadi nggak ada lagi tuh biaya admin, tarik tunai, transfer online, gitu. Terus habis itu P-nya apa? P-nya adalah promo di mana-mana. Cashback 10%, belanja pakai debit online tiap hari, dan juga kris tiap weekend. Nah, Sobat Menyala juga kalau misalnya udah punya One Mobile ya, kita tuh lagi ganti jadi One Mobile yang baru. Kita punya program itu cashback sampai 200.000 untuk yang transaksi pembayaran dan pembelian itu sampai 200.000. Terus kalau buka produk-produk itu bisa sampai 500.000. Nah, ini coba Sobat Menyala cek, langsung aja cari karena promonya benar-benar di mana-mana dan beragam banget gitu. Ini FYI aja teman-teman, nggak ada nih di slide ini. Nah, terus habis itu ada juga B, belajar tentang finansial seru di ruangmenyala.com. Nah, kita ngasih platform itu nggak cuma di website aja kok, teman-teman. Kita juga ngasih di Instagram, lewat kelas ini gitu kan. Ini caranya belajar finansial dengan seru. G-nya apa? G-nya adalah gratis financial fitness check-up plus konsultasi dengan financial fitness trainer. Ini nih, gratis yang biasanya harganya sampai berjuta-juta. Kalau Sobat Menyala mau cerita tentang keadaan finansial, di sini gratis. Nanti aku bakal kasih tahu gimana caranya. Oke, T-nya apa? Terakhir tinggal T. T-nya adalah tentunya harus ikutan sekarang. Ada hadiah cashback hingga 1 juta, dan eksklusif Menyala Kit Monster senilai 500.000. Nah, ini udah banyak banget ya. Untuk 10 pendaftar pertama, kalian bisa ngedapetin ekstra 100.000 dan juga bisa ngedapetin Monster T-shirt. Yang tertarik bisa langsung scan dulu QR-nya di sebelah kiri, sambil aku ceritain apalagi yang bisa Sobat Menyala dapetin malam ini kalau langsung join sama kita. Jadi tadi udah dapat cashback ya, hingga 1 juta. Habis itu dapat eksklusif Menyala Kit X Monster senilai 500.000. 10 pendaftar pertama dapat ekstra 100.000, dapat Monster T-shirt. Ada penawaran khusus juga, bunga deposito 3,5% plus. Udah gitu dapat free 1 lot saham Sido. Nah, coba ya, kalau misalnya Sobat Menyala tertarik, langsung aja di scan QR-nya. Nanti di akhir acara aku juga akan kasih tahu step by step gimana caranya Sobat Menyala bisa mendaftar. Oke, nah malam ini kenapa sih kita harus ngomongin soal THR atau bonus? Benarkah rezeki nomplok? Ya, aku mau cerita sedikit nih. Jadi di sini udah ada ya berita dari CNN Indonesia Kamis 29 April 2021. Jadi ini berarti cycle THR pas awal tahun ini nih, Sobat Menyala. Jadi ada kisah pekerja girang dapat THR, lainnya harus sabar menunggu. Nah, ternyata penggunaan THR ini lebih sering digunakan untuk membeli barang yang sifatnya nggak membawa pendapatan lebih, Sobat Menyala. Jadi kayak salah satu karyawan yang memilih membeli furnitur, dan juga seorang PNS yang lebih suka belanja kebutuhan hari raya di online shop. Nah, ini pasti ada yang ngerasain kan, Sobat Menyala. Ada juga berdasarkan research dari Financial Fitness Index, di sini diberitahu bahwa 74% menghabiskan uang untuk mengikuti gaya hidup teman. Siapa nih?
ada tuh peribahasanya itu adalah apa sih? You spend money that you work hard on to impress people that you don't like, to buy things that you don't need. Kena kan semua. 55% pengeluaran melebihi pemasukan. Berarti minus tuh ya cash flow-nya, teman-teman. Siapa nih yang kayak gini? Masih banyak orang yang menggunakan uangnya hanya untuk gaya hidup dan sayangnya pengeluaran mereka pun lebih besar daripada pendapatan mereka per bulan. Ngaku aja, gak apa-apa, kita akan belajar malam ini bareng-bareng. Nah, nungguin THR atau bonus setahun sekali. Siapa di sini yang THR atau bonus langsung habis begitu aja dalam jentikan jari? Nah, coba-coba. Siapa yang mau sharing bisa langsung raise hand atau buka aja audionya. Yuk kita ngobrol dulu sebentar. Mumpung kita kapan lagi kan ngobrol sama Kak Aryo sama Kak Badai. Coba-coba ada yang mau sharing? Langsung aja raise hand, teman-teman. Atau bisa juga kalau kalian malu mau chat di kolom chat box, itu juga boleh. Siapa nih yang mau sharing? Oke, aku panggil aja nih namanya ya. Di sini. Kayak di sekolah nih rasanya nih Iya, nggak mau dipanggil namanya. harus dipancing, Kak, harus dipancing. Baik. Nggak usah malu guys. Karena aku juga gitu. Nah, di sini ada Kak Amalia Bella Cynthia. Oke, Kak Amalia lagi bisa sharing mungkin? Kalau aku mungkin itu kali ya. Ini nggak jauh-jauh dari THR. Baru aja kemarin kayaknya kan kita ada Idul Adha. Iya sekitaran Idul Adha atau waktu ada kakek nenek aku kesini. Dikasih duit itu kan kurang lebih lumayan ya. Tapi karena di Shopee itu banyak sekali list keranjang yang perlu di check out. Jadi ketika sadar waktu pas ditanya orang tua, emang kamu tinggal berapa sih duitnya? Nggak berani jawab. Udah Terus gitu ya, Kak ya? Ya. Kayak manggil-manggil ya wishlist-nya ya. Iya. Makasih banyak ya, Kak. Udah sharing, Kak. Tenang aja, Kak. Aku kayaknya kita sobatan banget deh. Aku juga merasakan hal yang sama loh. Oke. Thank you, Kak. Udah sharing. Nah, di sini juga ada Kak Anita Dewi Ratnaningsih. Kak Anita lagi bisa sharing? Oke. Kayaknya lagi nggak bisa. Oke, kita lanjut lagi. Ada Kak Jasmine Cho. Lagi bisa sharing, Kak? Mau cerita-cerita sedikit sama kita? Sama Kak Aryo, sama Kak Badai? Langsung aja di-unmute, Kak, kalau mau. Oke, belum juga. Ya udah, nggak apa-apa. Teman-teman, kalau misalnya mau sharing, langsung aja share di kolom chat. Nanti kita bakal langsung panggil. Atau kalau ada yang mau raise hand juga boleh. Coba aku cek dulu. Ada yang raise hand nggak? Oh, belum ada. Nggak apa-apa. Tenang aja, sesi kita juga masih lama. Mungkin aku lanjut dulu aja. Jadi aku mau cerita sedikit nih, Sobat Menyala. Mungkin kayak tadi udah ada yang sharing gitu kan ya. Bingung itu pertama kali dapat bonus atau THR, dapat angpau, abis itu langsung hilang gitu aja. Sebenarnya Sobat Menyala tuh bisa loh cari tahu gimana sih caranya untuk bisa menyalurkan uang ini ke tempat yang lebih baik gitu. Gimana caranya bisa konsultasi dengan financial fitness trainer. Nah, konsultasi dengan financial fitness trainer ini nggak murah guys. Kalau di luar tuh bisa sampai jutaan. Di sini senilai 1 juta rupiah, tapi untuk Sobat Menyala, untuk 10 lucky participants, kalian bisa ngedapetin ini for free. Apa yang akan kalian dapat? Sesi one-on-one untuk mendiskusikan hasil financial fitness check-up dan mengidentifikasi area yang bisa kalian improve. Kemudian yang kedua juga bisa ngedapetin training plan nih. Jadi kayak kita udah ada nutritionistnya juga nih untuk kondisi finansial Sobat Menyala. Nah, yang mau cek dulu kesehatan finansialnya, boleh banget tadi udah di-share linknya di kolom chat, langsung aja diklik, itu nggak akan lama, Sobat Menyala bisa langsung tahu kondisi keuangan kalian. Oke, nanti gimana cara untuk ngedapetin free-nya, aku akan kasih tahu di akhir acara. Gitu ya. Nah, ini kita langsung lanjut aja untuk membahas THR atau bonus, benarkah rezeki nomplok? Sip.
Sobat Menyala yang udah siap belajar, langsung tangannya siap-siap sharing di kolom chat, karena nanti Kak Aryo akan banyak nanya-nanya untuk Sobat Menyala supaya kita bisa lebih tahu dan bisa ngejalanin perjalanan ini bareng-bareng gitu ya. Langsung aja aku invite coach kita malam ini, Kak Aryo. Halo teman-teman, aku izin share screen ya. Siap-siap. Let's go, Kak. Ready. Alright. Bentar. Kita pemanasan dulu mungkin, yaitu dengan setting-setting. Oke, kelihatan ya? Oke, aman, Kak. Oke. Oke, ini aku benar-benar minta kalau bisa di sesi kali ini kita lebih ngobrol, lebih banyak. Ada yang setidaknya chat lah ya kalau kita nggak open mic. Open mic udah kayak stand up. Kita chat aja karena ada beberapa pertanyaan ala tebak-tebakan biar tahu kita sampai mana sih pengertiannya, sepaham apa enggak, karena aku juga harus certified harus menyatakan kredibilitasku dulu bahwa aku sendiri itu namaku Aryo. Kalau yang belum pernah dengar, belum pernah follow, saya basically adalah podcaster dari 2 podcast ini, Curhat Babu dan 3 Days of Lunch. Ada di Instagram, ada di YouTube sebagai tech reviewer, dan juga entrepreneur juga. Aku usaha yang mungkin lagi mengalami beratnya pandemi sekarang, salah satunya, dan juga investor. Investor tuh kayaknya keren banget ya, padahal punya 1 lot saham di bursa aja udah investor loh sebutannya. Bener nggak? Bener nggak Mas Badai? Bener kan ya? Gitu. Jadi Banget, aku Mas Aryo. bener kan ya? Jadi aku menyebut diriku investor biar bangga dikit lah, ada investor gitu. Saham tuh bisa dibilang investor, punya 1 lot aja. Jadi kalau kalian cek Spotify, bisa dicek 2 podcast ini, Curhat Babu dan 3 Days of Lunch. Beberapa dari topik di situ ngomongin financial. Kalau Curhat Babu lebih ke relationship, financial untuk relationship dan keluarga. Kalau 3 Days of Lunch untuk personal gitu. Dan juga ada career development, relationship, segala macam. Oke, sedikit kita ngobrol. Kita mau ngobrol tentang THR atau bonus itu cuan atau boncos sih sebenarnya. Itu bisa dua-duanya sebenarnya. Nah, sekarang aku mau nanya dulu. Ini mungkin mau ditanya, nggak usah dijawab, ini dipikirin aja. Berapa kira-kira uang ekstra yang kamu terima tahun ini? Dalam setahun, kira-kira kita melihat uang ekstra nih yang kalian anggap ekstra atau lebih, atau uang kaget mungkin, itu kira-kira dapatnya berapa? Itu pikirin aja, mungkin nggak usah dijawab kalau jumlahnya sensitif, terus disambungkan dengan pertanyaan berikutnya. Lebih banyak atau lebih sedikit dari uang rutin? Nah, uang rutin tuh mungkin paling dasar kalian tahu gaji ya, setiap bulan. Itu uang rutin, contohnya salah satunya. Uang ekstra itu lebih banyak apa lebih sedikit sih? Kita yang di content creator misalnya, yang kerjaannya freelance, saya sih lebih banyak dari uang rutinnya ya, karena gaji lagi dipotong dari kantornya. Jadi kayak gitu, itu mungkin terjadi. Dan itu nggak apa-apa, tergantung nanti kita lihat bigger picture-nya ya. Terus kita bahas lagi, aku jadi lupa nyalain background, maaf ya, jadi nggak apa-apa ya. It's okay, Kak, aman. Oke, sebentar biar sama lah ya sama teman-teman di sini. Oke. Jadi kalau itu sudah dibandingkan, dibayangkan, put that in mind, terus itu ada yang jawab tuh 4 kali gaji, 5 kali gaji, 3 kali gaji. Oh, lumayan 5 kali gaji ya. Dulu zamannya kalau kerja di salah satu di beberapa telco zaman dulu tuh ada yang salesnya bonusnya berdasarkan gaji itu 12 kali gaji, 20 kali gaji itu ada. Tapi kan berapa kali gaji kalau gajinya terbatas juga hampir sama aja ya. Jadi kita lihat dulu perhitungannya seperti apa. Perlu dilihat bigger picture. Nah, sekarang nih, aku kasih tebak-tebakan, kemarin aku kasih di story-ku, kalau ada yang follow udah mungkin udah tahu jawabannya. Tapi yang tidak termasuk pendapatan ekstra, yang tidak ekstra berarti yang tetap gitu. Oke? Yang tidak termasuk pendapatan ekstra, apakah warisan, apakah dividen, apakah THR, atau itu bonus. Bonus itu yang bonus performance lah biasanya. Kalau reach sekian akan mendapatkan bonus sekian, beda dari THR gitu. Nah, mana yang tidak termasuk pendapatan ekstra? Wah, itu ada yang jawab THR, ada yang A,
yaitu warisan, ada yang kebanyakan THR. Pertanyaan kedua, apa yang tidak termasuk pendapatan tetap? Apakah gaji, apakah THR, apakah dividen, atau hasil menyewakan properti? Kalau kita punya, entah kita punya kos-kosan, kita punya rumah yang disewakan, dikontrakan, pendapatannya itu termasuk, apakah itu termasuk pendapatan tetap atau ekstra? Nah, dividen untuk yang punya perusahaan biasanya ada bagi hasilnya. Atau kita invest di suatu bisnis, ada bagi hasilnya itu dividen. Ada THR, tadi udah dijelaskan, mungkin tahu THR dan gaji itu seperti apa. Kebanyakan jawabnya dividen. Ya, kayaknya kebanyakan jawabnya dividen, ada satu yang menjawab sewa properti. Nanti ini jawaban mungkin beberapa udah ada yang follow ya, tapi kalau kita lihat nih, tadi kita uang lebih itu yang bisa termasuk mungkin adalah bonus, karena kita yang berdasarkan performance itu kita nggak tahu performance kita di awal tahun akan achieve atau enggak. Makanya bonus itu menurutku termasuk uang lebih atau uang ekstra, pendapatan ekstra. Hadiah, misalnya kita ikut giveaway, ikoi-ikoyan. Nah, ikoi-ikoyannya berupa uang. Nah, itu ekstra, udah jelas, itu gampang. Dividen, nah tadi dividen kira-kira ekstra atau tetap? Dividen itu benar kebanyakannya jawabannya adalah ekstra. Karena dividen itu dari perusahaan, tergantung perusahaannya pertama perform apa enggak. Ada dividen buat dibagi atau enggak. Atau lagi walaupun ada buat dibagi, akan dibagikan atau enggak. Itu juga harus keputusan bersama RUPS. Bisa saja uang itu disimpan untuk pengembangan tahun berikutnya. Jadi itu ekstra. Kalau didapat itu ternyata ekstra. Nggak bisa direncanakan untuk pasti dijamin dapat gitu. Warisan udah jelas ekstra. Warisan biasanya kalau sesuatu terjadi gitu. Investment gain, misalnya kita ya trading atau kita ada suatu masuk ke bursa terus ada yang dijual, atau mungkin zaman sekarang kita ada kripto ada yang dijual, itu ekstra karena kita nggak bisa memastikan ini akan untung atau akan rugi gitu. Side hustle, misalnya kita sambil kerja di kantor tapi kita bikin konten Instagram juga sebagai content creator, itu side hustle-nya tentu ekstra karena biasanya nggak ada yang tetap ada gaji bulanan gitu untuk content creator atau freelance yang lain, copywriter lah, fotografer atau apapun itu biasanya nggak ada yang bulanan, kalau namanya itu side hustle. THR, nah THR ini dari jawaban yang di atas pertanyaan pertama justru banyak yang jawab warisan, padahal yang termasuk pendapatan tidak tetap atau yang termasuk pendapatan THR itu harusnya masuk pendapatan tetap. Kenapa? Ini penting nanti untuk dibahas. Dan penting untuk tahu kenapa ini masuk pendapatan tetap. Lalu yang kedua, pertanyaan yang satunya, yang termasuk pendapatan ekstra itu dividen. Saya sudah jelaskan tadi bahwa dividen itu kalau ada untung dan kalau rencana dibagikan. Jadi belum tentu bisa. Kebanyakan dapatnya benar, tapi masih terbagi-bagi jawabannya. Dari 3.400-an, yang jawab tuh 500, sekitar 20. Ya 500 sudah sebagian besar lah, tapi yang kaget saya ngelihat bahwa warisan itu dianggap pendapatan, THR itu dianggap pendapatan ekstra gitu. Oke. Tapi kenapa? Gini, financial planning itu butuh kepastian untuk dasarnya untuk kita plan. Jadi walaupun kepastian itu nggak akan bisa 100%, misalnya dalam gaji pun kita bisa kehilangan pekerjaan, iya. Tapi dalam gaji sudah ada jelas gaji pokok itu berapa, harusnya kalau tidak terjadi apa-apa yang paling kita tidak inginkan itu kehilangan pekerjaan, gaji itu selama 1 tahun ya segitu gitu. Justru kalau naik ya barulah itu rencana berubah lagi lah. Tapi most likely adalah gaji sudah tetap dan kita harus berangkat dari situ menurutku. Nanti kita bahas lebih detail lagi. Kita harus tahu bisa membedakan mana yang reguler, mana yang ekstra. Oke? Terus kita harus membangun mentalnya. Nanti aku akan bahas tentang efek happy money sama unhappy money saat menerima uang. Jangan dipikir bahwa semua saat menerima uang itu udah pasti happy. Namanya terima duit pasti seneng lah. Enggak.
ada tantangannya terima duit itu. Nanti dari situ baru kalau kita udah semuanya, kita bisa baru bertumbuh. Aku merasa ini not NFA, not financial advice, tapi menurutku ini penting banget. Financial planning should be based on your regular routine income. Dasarnya ya, bukan cuma itu doang, tapi dasarnya harus berangkat dari situ. Habis itu kita boleh bikin projection dari yang ekstra-ekstranya tadi. Jadi kita harus expect atau prepare, bukan expect, prepare the worst dan expect the best, boleh dibilang. Tapi prepare-nya sejelek-jeleknya, pendapatan kita setahun sekian. Ya, jadi misalnya tadi yang termasuk pendapatan tetap, itu gaji jelas, hasil sewa properti karena biasanya sudah kontrak, dan kontraknya itu jelas berapa bulan, kita bisa perkirakan. Udah tahu harganya nggak akan berubah, nggak akan fluktuatif, dan udah kita tahu berapa tahun dapatnya misalnya. Ya rata-rata sih sewa 1-2 tahun ya, tapi bisa aja mungkin yang sebulanan. Cuma kita targetnya adalah dapat sesuatu yang rutin dan tetap. Kupon obligasi, kalau kita sekarang surat utang, itu ada voucher-vouchernya, biasanya itu bisa diperkirakan berapa dan masuknya berapa. Ada juga sekarang yang investasinya di P2P, misalnya mau membantu bisnis-bisnis di daerah, bisa membantu agriculture, juga ada yang fokus di situ, mau membantu yang disabilitas, itu juga banyak banget yang bisa diarahkan investasi, tapi ada side impact-nya. Jadi maksudnya bisa membantu seseorang lain. Nah, itu biasanya dalam bentuk pengembalian yang tetap. Lalu kita bisa mengandaikan seperti ini nih. Kalau gaji kita 10 juta per bulan, asumsinya misalnya gaji kita ini 10 juta per bulan, gaji per tahun tuh harusnya dikalikan dengan 13. THR itu sudah hak kita. Sudah kalau kita bekerja di Indonesia, ini mungkin negara lain nggak sama, tapi di Indonesia THR itu sudah suatu hak kita. Sedangkan bonus itu bisa dibicarakan, tergantung performance, tergantung lama kerja, tergantung macam-macam. Setiap perusahaan bisa membicarakannya beda-beda, tergantung nanti ngobrolnya sama pegawainya seperti apa. Tapi THR itu wajib diberikan. Gitu. Jadi dikalinya 13 sebenarnya, walaupun ada 12 bulan gaji, ditambah 1 bulan THR, jadi 130 juta per tahun. Yaitu kenapa dikali 13. THR bukanlah pendapatan ekstra. Sayangnya kalau kita memikirkan THR itu adalah pendapatan ekstra, dan itu datang selalu di festive season gitu. Jadi kita bikin diri kita impulsif, bikin diri kita festive, artinya merayakan sesuatu, dan pressure. Akibatnya kalau semuanya merasa hal seperti itu, merasa bahwa kita wajib nih kayaknya pulang kampung, kita wajib nih kayaknya bikin acara, masak-masak, kita wajib ngasih angpau, itu semuanya sebenarnya bukan wajib kalau menurutku, tapi memang harus, kalau mau mengikuti memang harus diplan dengan benar, dilihatnya secara setahun. Bukan nggak boleh, tapi harus diplan. Kita mau spend berapa, budget berapa. Yang triknya adalah gimana plannya itu, karena datangnya pas di saat momennya. Kita sebagai manusia merasa, wah ini saatnya nih momennya dapat yang ekstra. Padahal itu udah hak kita per tahunnya. Gitu. Ingat, uang yang di dalam psikologi juga ada uang yang easy come itu easy go. Kalau cerita tentang orang yang menang, ini ekstrimnya ya, kalau THR mungkin cuma 1 bulan gaji, tapi kalau menang undian, kalau di luar sana lotre, loto lah istilahnya, atau lottery, itu kalau menangnya gede banget, efek sampingnya tuh banyak banget. Efek samping untuk spend udah pasti, rasanya gue dapat $1 juta, masa gue nggak bisa sih beli separuhnya untuk mobil, habis dong boleh dibilang. Terus misalnya ada teman yang tahu pasti nanti jadi minjem duit, jadi kena, itu juga mungkin, karena itu biasanya menang besar kayak gitu diumumin. Terus mereka kaget, mereka nggak tahu kemana untuk uang itu bertahan, karena pendapatannya harusnya nggak 1 juta, nggak segitu besarnya dalam sekali dia gajian. Jadi dia nggak biasa spend segitu. They spend because they can, not because they need gitu loh. Jadi menghabiskan uang itu karena gue punya uang, ya udah gue bisa ngapain, beli apa lagi ya, oh beli ini kayaknya gue bisa. Bukan karena gue butuh makan, gue butuh pakaian, gue butuh investasi, gue butuh apa segala macam. Bukan karena butuh, dan itu bisa berdampak sebaliknya gitu.
Coba gini ngitungnya. Tadi kan aku udah hitungin gaji kali 13, gajinya per tahun jadi 130 juta. Ini tujuannya untuk dasar dari financial planning. Ya, berangkatnya dari situ. Oh, berarti 130 juta per tahun. Kita bisa workout. Kita untuk bayar KPR berapa sih? Kita untuk atau enggak sewa rumah, sewa tempat tinggal berapa? Itu semua bisa diberangkatin dari situ dulu. Nah, ada lagi cara menghitungnya gaji per jam. Misalnya tadi 52 minggu setahun kan udah pasti, ada 40 jam kerja seminggu asumsinya, walaupun kadang-kadang kita lembur atau tidak, itu terus ya kalau dibagi kira-kira kita worth kita 62.500 per jam itu untuk mengerti value kita. Gitu. Jadi kalau misalnya kita mau naik harus dilihatnya seperti itu jamnya, kita berapa jam kerja. Kalau kita misalnya mau bikin yang freelancer, mau bikin rate, kira-kira udah pasti gue butuh ini, gue butuh untuk menutupi jam-jam gue yang nggak kerja, misalnya mau dibikin per minggu juga bisa. Tapi ini batas minimumnya adalah mengerti value kita per jamnya. Karena di luar juga ada yang memberikan gaji, hitungannya adalah berdasarkan jam kerja. Gitu. Walaupun dia posisinya posisi kantoran, tapi bukan bulanan, cuman per jam kerja. Itu untuk mengerti value-nya sebenarnya. Moving on, jangan sampai kita kena mental. Ini bagus banget tweet dari Fardiandi kalau mungkin follow. Dia bilang kapasitas 5 juta, dapat 100 juta, tidak lama kembali lagi ke 5 juta. Easy come, easy go. Kapasitasnya dia 100 juta, artinya kemampuannya sebenarnya menghasilkannya 100 juta, kondisi saldonya cuma 5 juta, dia udah ngerti banget gimana dapetin 95 juta. Menarik belum tentu dapet ya, maksudnya dia tahu duit 100 juta tuh datangnya dari mana sih, bentuk kerjaan seperti apa sih, gue harus bisa apa sih, dia udah tahu, karena dia pernah mengalami kapasitas dia di 100 juta. Ini misalnya angkanya. Gitu. Poin di sini, jangan lupa poin steady growth. Atau slow growth juga nggak apa-apa, tapi steady growth. Kalau kita kaget, kita kayak nggak siap mental uang tiba-tiba naik gitu. Nah ini THR adalah contoh kecil, bonus adalah contoh kecil. Itu mungkin naiknya nggak signifikan kayak 5 ke 100 juta. Tapi latihan dari situ. Kalau kita naik cuma 1 bulan gaji atau 2 bulan gaji, terus tiba-tiba langsung habis, gimana kita dapat duit yang 10 bulan gaji? Itu juga tantangannya juga lebih berat lagi menurutku. Oke? Nah, baca buku ini, Happy Money, Ken Honda. Karena ada memang unhappy money dari receiving money. Terima duit itu bisa nggak enak juga. Bisa banyak tantangannya, bisa banyak masalahnya. Ya udah jelas kalau uangnya itu ilegal misalnya. Atau kita nggak tahu kalau itu sebenarnya uangnya ilegal. Terus kedua, misalnya uangnya nggak etis. Ternyata walaupun nggak ilegal, tapi ada yang dirugikan secara ya manusiawi, dia dirugikan gitu. Atau nggak halal. Itu juga buat beberapa orang bisa resah gitu. Nah, banyak banget uang yang kadang-kadang bukan sebenarnya aku pernah nggak sih ngerasa terima uang gue nggak deserve nih. Gue nggak deserve, rasanya gimana gitu. Aduh, gue kayaknya this is too much. Gimana ya? Aku kadang mengalami seperti itu. Misalnya mungkin nggak bisa cerita spesifiknya, cuman rasanya tuh kalau di saat seperti itu, aku mau ngelakuin lebih dengan misalnya kliennya over happy terus ngasih sesuatu kontrak yang atau duit yang worth-nya lebih, I do more for them gitu. Itu ya kadang-kadang rasa sedikit resah bahwa ini terima kasih banget, kita menghargai, atau kita lanjutkannya dengan berbagi ke orang lain. Macam-macam. Jadi saat terima uang itu perlu dirasakan perasaannya seperti apa. Apakah benar happy because you deserve it, gue kerja keras, pas banget nih gue dibayar, senang banget. It's fine. Tapi ingat saat-saat terima uang tuh ada juga nggak happy-nya. Apalagi ada juga uang yang begitu terima, aduh kurang. Ada juga yang merasa seperti itu. Udah jelas itu merasa, padahal dia terima uang, tapi begitu terima ternyata harus keluar lagi untuk bayar yang macam-macam, itu jadi unhappy money. Gitu. Baca deh bukunya, bagus banget, Ken Honda, Happy Money, Unhappy Money. Itu simple banget ngomongin tentang happy money. Nah, kenapa kita penting tahu pendapatan tetap sama ekstra? Pendapatan ekstra terus gunanya buat apa? Kalau pendapatan tetap kita udah planning dengan tepat untuk ngabisin pos-posnya ada apa aja, pendapatan ekstra bisa buat apa sih?
kita banyak masalah yang ada kan di saat sekitar kita. Misalnya kita masih pendapatan ekstra itu bisa digunakan untuk mempercepat pelunasan hutang. Kita ada KPR, kita bisa bisa nih dibayar nih, dipercepat sedikit pembayarannya karena ada pendapatan ekstra, atau membantu orang tua misalnya, membantu orang terutama yang berada dalam sandwich generation. Karena orang tua seharusnya bukan prioritas utama kita nantinya. Kalau kita udah punya keluarga, prioritas utama banget siapa sih? Udah jelas diri sendiri. Gitu. Nah, sisanya baru membantu orang. Kalau kita di pesawat kan juga untuk menyelamatkan, kalau ada apa-apa, oksigen dipasang walaupun kita punya anak kecil di sebelah kita, yang dipasang diri sendiri dulu. Gitu. Begitu kita ada waktu ekstra, tenaga ekstra, baru kita pasang. Ini mungkin berbeda pendapatnya dengan teman-teman, tapi ini bagi aku ini prinsip yang hard truth ya, cold truth lah, maksudnya dalam artian agak terdengar kejam bahwa orang tua itu bukan prioritas utama, prioritas mungkin tapi bukan yang utama, diri sendiri gitu. Jadi ekstra, di mana ada yang ekstra datang, yuk kita bantu orang tua kita kayak gitu. Dan baru kita bisa investasi, dan bahkan saking banyaknya ekstra tadi kita bisa digunakan deh untuk spekulasi. Kira-kira seperti itu. Kalau aku bilangnya hati-hati, uang kaget itu bisa jadi jebakan. Jebakan banget, hati-hati banget. Jadi kita harus biasakan steady growth, slow growth, planning yang berdasarkan yang pasti-pasti dulu, nggak bergantung pada sesuatu yang tidak pasti. Right? Kalau dari aku mungkin sekian. Semoga membantu. Semoga kalau kita bisa diskusi, kita bisa tanya jawab. Aku senang banget kalau akan lebih banyak pertanyaan. Mau open cam, mau nulis, ayo silakan, ayo banget. I'm here. Alright? Oke, siap. Thank you so much ya Kak Aryo untuk sharingnya. Aku tadi lagi nanya juga nih sama Sobat Menyala semua, ada yang pernah baca Happy Money nggak sih? Soalnya kayaknya Kak Aryo rekomen banget ya buku itu ya Kak? Aku juga pernah rekomen baca workshop sebelumnya, pernah juga baca Psychology of Money gitu. Itu juga ngebantu gimana behavior uang kita juga dibangun dari dulu gitu. Bukan cuman kita lahir udah pasti kita pelit, udah pasti kita boros, enggak. Itu dari orang tua, itu dari orang mendidik kita, itu semuanya ada terbentuk pelan-pelan unconsciously Yang membentuk relationship kita dengan money gitu ya Kak ya? Betul. I see. Masih cekat di keranjang Kak. Waduh. Ternyata belum pada baca. Coba nih Sobat Menyala, kalau kalian tertarik, kalau kalian mau belajar lebih dalam, sebetulnya hubungan kita dengan semua hal di dunia ini gitu ya, even sama money itu tuh pasti ada underlying cost-nya, pasti ada yang menyebabkan hal itu. Nah, Karyo tadi udah sharing, bisa banget baca bukunya si Happy Money itu. Oke. Nah, dari Sobat Menyala mungkin ada yang mau ditanyain nggak nih? Atau ada yang mau sharing terkait dengan pengalamannya, bisa cerita sama Kak Aryo sama Kak Badai loh, BTW. Kalau nggak mungkin aku bakal narik dulu nih untuk mancing ya. Di sini ada Kak Sigit. Halo, selamat malam Kak Sigit. Halo, malam. Malam Kak, apa kabar malam ini? Baik, Mbak Intan. Oh, kok ada jedanya gitu Kak? Kok mikir kalau ditanya apa kabar ya? Aduh. Keselak tadi, keselak. Oh, keselak. Oke. Boleh dong Kak sharing sedikit, atau mungkin ada yang mau ditanyain sama Kak Aryo atau sama Kak Badai gitu? Tadi kalau dari kayak lihat dari Kak Aryo, dari Coach Aryo kayak, wah ini tertampar sekali ya. Sering banget salah. Bener sih kayak kalau tadi Coach Aryo bilang, kalau dapet 10 juta aja habis gimana, kayak dapat 100 juta gitu kan. Nah itu yang sering kejadian sih kalau aku sampai terakhir tuh masih sampai kayak gitu. Jadi kayak uangnya dapat tapi habisnya tuh cepet banget juga. Jadi kayak tadi mikir juga bener kata Kak Aryo. Jadi kayak apakah jangan-jangan kalau dapat uang lebih banyak malah cepat habisnya ya. Jadi kayak bener-bener oh ternyata harusnya tuh begitu ya. Selama ini salah banget sih. Kita terima uang 10 juta, kadang-kadang mungkin kita bisa nih naktir teman-teman nih, kita naktir makan enak nih, 1 juta, 2 juta mungkin habis gitu. Tapi kalau dapat 100 juta,
ini kayaknya kalau aku ya, beli jam asik nih, beli jam tiba-tiba habis 50 juta, 60 juta, itu habisnya 60% loh yang didapat loh. Sedangkan kalau 2 juta kan 20% dari yang didapat gitu loh. Secara percentage itu lebih boncos sebenarnya. Bener banget sih Kak Aryo. Godaannya lebih enak, lebih serem gitu. Bener-bener Kak, terutama kalau dulu tuh lebih kayak ke ini sih Kak Aryo, kalau dulu kan mungkin ke jalan-jalan ya. Ya. Kalau sekarang tuh agak tertolong karena ada COVID juga tertolong sedikit, jadi nggak jalan-jalan. Jalan-jalan, ya. Itu sih aku mau sharingnya paling. Jadi thank you banget Kak Aryo, berasa ditampar-tampar kembali. Aduh maaf ya, nggak niat kalau keras-keras. Oke, thank you so much ya Kak, udah sharing Kak Sigit. Sama-sama Kak. Berarti udah ada yang kena nih Kak Aryo sama sharingannya Kak Aryo malam ini nih Kak. Tujuannya bukan nampar sebenarnya, tujuannya untuk lebih sebenarnya ini di mindsetnya. Kalau secara hitung-hitungannya kan setiap orang bisa beda ya. Benar. Ya, jadi pendapatannya berapa, kebutuhannya berapa, habis itu mau jenis profil resiko lah kalau investasi, atau jenis hobi lah. Satu suka habis beli di misalnya jam tangan, atau nanti tas mahal, sneakers, atau tanaman, atau sepeda, atau hal-hal lain, which is nggak ada salahnya, setiap orang punya hobi masing-masing. Tapi mindsetnya asal itu sih, kalau bisa dibilang biar sama. Jadi uang itu easy come easy go, kita harus slow growth, harus sesuai dengan kapasitas kita harus naik gitu-gitu. Benar-benar. Nah, ini juga ada yang sharing nih. Duh, nggak kelihatan dong. Oh, ada Kak Romi. THR biasanya buat mudik, tiket, dan lain-lain. Bayar THR-nya pekerja rumah ART, bayar pajak mobil tahunan, PBB rumah tahunan. Berarti emang THR tuh jatuhnya untuk melunasi segala kewajiban yang di luar kehidupan sehari-hari gitu kali ya, Kak Romi ya? Ya, padahal menurutku THR itu semua tuh. THR adalah pendapatan yang harusnya sudah fix, pendapatan tetap. Udah tahu kita akan dapat THR nih tahun ini. Udah tahu, amit-amit kalau kita kehilangan pekerjaan lagi-lagi. Tapi di satu sisi lain ya pengeluarannya itu pajak mobil, PBB rumah, itu juga udah tahu. Iya. Harusnya sudah masuk dalam plan-nya. Kecuali mudik mungkin. Mudik kan walaupun pertama mudik apa enggak. Kedua, mudiknya itu cost-nya bisa dibajetin sebenarnya. Jadi ya memang susah sih kalau kita udah mudik tiba-tiba ada datang sepupu tambahan, terus anak kecil tambahan minta angpau-angpau, ternyata di luar prediksi, mungkin saja terjadi. Tapi yang lainnya, THR-nya pekerja ART itu juga sudah harus direncanakan, karena itu juga hak mereka begitu kerja sama kita mendapat hak dari kantor dapat THR itu. Jadi sesuatu yang pasti itu lebih enak untuk bikin planning-nya. Benar-benar banget. Nah, ini Kak Romi mau sekalian sharing. Kak Romi, mumpung kita udah nge-highlight nih, Kak Romi tadi udah sharing lewat chat, mungkin mau unmute, Kak? Atau ada yang mau tampil juga boleh. Boleh. Langsung di-show aja kameranya. Halo, malam Kak Romi. Malam. Oke, jadi biasanya THR-nya tuh habis buat kebutuhan yang tahunan gitu ya, Kak Romi ya? Iya, biasanya kalau income tahunan di planning-nya untuk yang pengeluaran tahunan seperti yang tadi saya bilang, ada untuk mudik, untuk THR bekerja di rumah, kemudian untuk pajak-pajakan tahunan kan, ada PBB, SNK tahunan, dan lain sebagainya sih, seperti itu. Mungkin cuma timing bayarnya kali ya, tapi udah tahu itu semua duit masuk dan duit keluar yang pasti kan ya, Mas Romi ya? Iya. Iya, timing bayar nggak apa-apa sih, emang cuman kapan bisa keluarnya, ya dibayarkan pas ada gitu bisa gitu. Yang penting mindsetnya udah tahu, ini udah pasti masuk, ini udah pasti keluar. Jadi harus disisihkan dulu di awal, nanti nunggu waktu bayar pajak baru dikeluarin. Betul, terus tiba-tiba kita nggak pulang kampung ya. Alhamdulillah bayar pajak ya Kak Romi. Iya, bayar pajak. Oh, tapi ini untung lah ya, berarti Kak Romi kan juga nggak habis di check outin Shopee kan ya Kak Romi ya? Di toko yang hijau. Oke. Oke, makasih banyak ya Kak Romi untuk sharingnya. Nah, itu tadi cerita sedikit nih dari Kak Romi. Kita lanjut lagi.
kita langsung panggil aja untuk pengelolaan finansial ala financial fitness trainer kita dari Kak Badai. Halo malam Kak Badai. Halo. Oke, gimana nih Kak? Kalau dari Kakak, kalau tadi kan dari Kak Aryo udah sharing gitu ya. Berarti kita tuh harus memulai planning, kita juga harus tahu value kita. Jadi pengeluaran-pengeluaran yang udah pasti itu juga harus dimasukin ke dalam kalkulasi kita gitu kan ya. Begitu juga dengan pendapatan yang emang udah pasti, termasuk THR. Kalau dari Kak Badai nih, ada tips-tips lain yang mau ditambahkan gitu Kak? Oke, kita langsung aja ya. Kita lihat nih materi malam hari ini yang kita sudah siapkan buat Sobat Menyala semua. Oke, mungkin Mantap. boleh nih. Yang pertama itu tadi ya, mindset-nya tadi betul banget tuh kata Coach Aryo. Harus tepat dulu nih mindset-nya. Setelah kita punya mindset yang tepat, mulai deh nih kita exercise sedikit. Karena kita di Financial Fitness Trainer. Nah, ini training kita nih latihannya nih. Budgeting itu salah satu bentuk latihannya. Gitu. Nah, budgeting lakukan supaya kenapa? Supaya kita bisa tahu alokasi dana THR itu buat apa aja. Tadi ada Mas Romi nih yang sudah mengalokasikan budget-budgetnya, which is 2 thumbs up. Ini good juga nih ya buat kita semua belajar bahwa oh ini ada pendapatan tahunan dan itu adalah fixed income. Kemudian pasti gitu ya dalam 1 tahun itu ada yang namanya THR 1 kali gaji dan pengeluarannya dicocokkan nih dengan pengeluaran yang tipenya tahunan juga. Itu good juga. Dan kita juga dengan melakukan budgeting, kita jadi tahu nih sebetulnya kemampuan menabung kita per bulan itu seperti apa. Ini dalam konteks pendapatan yang rutin. Jadi ketika terjadi pendapatan rutin juga, itu harus sudah ada alokasinya setiap bulan. Buat apa dan buat apanya itu ya. Dan kita juga jadi tahu apakah selama ini kita itu boros atau tidak. Nah, nanti kelihatan tuh. Nah, spending-nya lebih besar nggak tuh dari savings-nya atau dari investing-nya. Nah, kelihatanlah nanti di budget situ. Kalau kita tidak punya budget, kita tidak bisa membandingkan. Rasanya kita sudah benar aja mengelolanya. Gitu ya. Di situ jadi kita nggak berasa ada yang salah nggak sih dengan keuangan kita nggak tahu. Nah, tadi juga nih ada yang menarik ketika THR itu dapat tuh, ketika kita mudik, biasanya pas pulang kampung, kadang suka ada rasa gengsi gitu ya Mas Aryo ya. Kalau misalnya kita datang dari kota gitu, wah datang berasa ke kampung halaman, wah yang paling sukses gitu. Jadilah yang tadinya nggak neraktir jadi neraktir gitu ya. Yang tadinya nggak bagi-bagi duit jadi bagi-bagi duit. Wah itu dosa-dosa seperti itu juga. Mungkin kita harus mulai budgetkan. Kalau kita gengsinya masih tetap mau dijaga, sedikit aja ada buffernya deh gitu ya. Oke, next-nya lagi kita lihat bagaimana nih how to hack with your budgeting. Nah, kita lihat nih yang pertama, put it in our mind bahwa pendapatan itu ada beberapa tipe nih. Yang pertama pendapatan yang sifatnya aktif. Artinya kita sebagai seorang karyawan, kita sebagai seorang pengusaha, kita sudah dapat pendapatan yang sifatnya aktif. Nah, kemudian ada lagi pendapatan yang investasi. Di sini ada kita put dalam saham, reksadana, obligasi, peer-to-peer lending, emas, dan lain sebagainya. Dan yang terakhir, pendapatan yang sifatnya pasif. Duduk nongkrong gitu ya, rebahan, duitnya ngalir. Nah, ini nih si pendapatan pasif ini. Nah, kita lihat sisi sebelahnya. Dari sisi pengeluarannya seperti apa. Nah, yang pertama, pengeluaran produktif. Nah, ini ditaruh nih sengaja paling pertama di training kita di Financial Fitness Class ini. Bahwa kalau kita mau melakukan menabung, mau investasi, mau berdonasi, mau investasi buat diri sendiri juga termasuk di dalamnya, lakukan di awal. Jadi jangan dari duit sisa, tapi sisihkan dulu, bukan sisakan. Pengeluaran produktif, taruh paling awal, baru dilanjutkan dengan pengeluaran yang berikutnya. Untuk kebutuhan-kebutuhan. Nah, ini biasanya komponennya dari bulan ke bulan nggak jauh beda nih. Minimal setahun itu pengeluaran kebutuhan ini itu aja. Kapan pengeluaran kebutuhan ini melonjak? Biasanya nih, ketika naik gaji. Ketika naik gaji, lifestyle nggak sengaja juga ikut naik. Nah, jadinya pengeluaran kebutuhan ini keseret gitu ya. Nah, ini juga jadi patut kita alokasikan budgetnya. Nah, terakhir nih ada pengeluaran yang sifatnya keinginan. Nah, buat self reward. Gile bener, gua udah kerja sebulan lembur gitu ya. Nggak ada matinya. Perusahaan achieve lebih dari target yang ditetapkan, pengen self reward, boleh sah-sah aja. Tapi tetap
ingat budgetnya. Lakukan alokasinya dari awal. Nah, gimana cara kita melakukan hack-nya? Oke, yuk kita lihat nih. Oke, di situ ada panah ke atas dan ada panah ke bawah. Tentunya ketika kita mendapatkan pendapatan aktif, langsung alokasinya lari ke pengeluaran produktif. Nah, pengeluaran produktif yang kita sisihkan tadi di awal untuk investasi, itu akan membentuk pendapatan investasi. Sehingga nantinya akan membantu kita mendapatkan pendapatan investasi ya. Sampingannya tuh dapat di sana. Dan bagaimana cara kita menghacknya ini? Ya, paling simpel naikkan pengeluaran produktifnya, dinaikkan, ditumbuhkan supaya apa? Pendapatan investasi kita berlipat di sana. Dan yang kedua, kurangi atau bahkan mungkin menghilangkan pengeluaran keinginan. Nah, ini mungkin yang sulit ya. Sehingga kita berlatih nih, kita berlatih sedikit demi sedikit, nggak akan langsung jago. Yang penting konsistensinya ya. Tadi apa istilahnya Mas Aryo nih, slow growth juga masih oke ya Mas ya. Betul, di sini. Jadi kita coba di sini kendalikan, keinginan itu turunkan sedikit demi sedikit. Ini kalau yang misalnya bapak-bapak dan ibu-ibu atau kakak-kakak yang pria dan wanita, beda nih biasanya. Yang tadi e-commerce-nya warna hijau, kalau yang wanita yang warna oranye. Yang wanita biasanya nih di warna oranye itu keranjangnya, itemnya bisa puluhan bahkan sampai ratusan ya. Harganya kecil-kecil. Nah, tapi kalau yang bapak-bapak nih, keranjangnya isinya paling puluhan, mungkin 10-20, tapi lihat harganya. Tuh, hati-hati tuh bapak-bapak ya, atau kakak-kakak yang pria merasa terpanggil. Tuh, merasa terpanggil, kata Kak Widya. Oke, next, kita lihat lagi. Jadi berapa persen sih anggaran yang ideal untuk kita? Sebetulnya ini setiap siklus kehidupan manusia itu berbeda-beda. Mulai dari single, married, punya anak 1, punya anak 2, dan terus. Dan ini tidak ada sesuatu yang ideal. Tapi ada beberapa komponen yang mungkin kita harus jaga bersama di sini. Seperti cicilan per bulan maksimum 30% dari total pendapatan bersih teman-teman nih. Kemudian tabungan dan investasi minimal 20%. Buat apa fungsi penjagaan yang dua ini? Tentunya buat menjaga hidup kita lebih nyaman di kemudian hari nih. Dan yang paling penting juga, self-reward tidak boleh lebih dari anggaran menabung per bulan. Jadi kalau anggaran menabung per bulannya tadi, sudah ada tuh 20% di sini ya. Ya self-reward-nya jangan lebih dari situ dong, gitu ya. Biar kita masih tetap mengimbangi si tabungan dan investasinya ini. Dan perlu kita garis bawahi, cicilan per bulan ini suka nggak kerasa dengan adanya 0% beli gadget. Nah, itu juga dihitung ya kawan-kawan, 30% itu termasuk komponen yang begituan nih di dalamnya. Oke, next kita lihat lagi. Jadi kalau sudah siap keuangannya, investasinya mau kemana? Nah, bagaimana kita cara menginvestasinya tadi? Karena di slide tadi sebelum-sebelumnya kita diingatkan ada yang namanya pendapatan investasi. Yuk kita lihat lagi di slide berikutnya. Dinyalakan oleh OCBC NISP, kita bisa memudahkan teman-teman yang mau berinvestasi melalui reksadana. Seperti kita ketahui, yang namanya reksadana itu ada resikonya. Yang dari paling rendah di sini reksadana pasar uang, naik sedikit ke pendapatan tetap, naik sedikit lagi ke campuran, dan yang paling beresiko di reksadana saham. Tentunya setiap instrumen reksadana disesuaikan dengan profil risiko dari rekan-rekan dan sobat nyala semua. Jadi tidak ada komposisi yang ideal lagi di sini. Si A cocoknya beli reksadana pendapatan tetap, si B belum tentu. Dan yang dipastikan lagi, selain dari profil risiko, tujuan teman-teman dan sobat nyala berinvestasi ini buat apa? Beda tujuan, beda jangka waktu, maka pemilihan produknya harus disesuaikan dengan profil risiko dan tujuan dari sobat nyala semua. Next-nya lagi, kenapa sih kita harus investasi di reksadana? Dinyala oleh OCBC NISP, investasi reksadana itu nggak mahal sobat nyala. Cuman modal minimal 20.000 itu sudah bisa berinvestasi di reksadana. Jadi kalau yang belum pernah investasi reksadana dan ingin belajar, di sini tempatnya. Langsung saja coba dinyala oleh OCBC NISP, invest dulu, pelajari dulu, 20.000 aja, 100.000 aja, sampai lumayan ada feel-nya, oh begini toh yang namanya reksadana, tingkatkan sedikit demi sedikit. Ayo kita latihan fitness di sini gitu ya. Dan
reksadana itu salah satu instrumen investasi yang sudah terdiversifikasi. Artinya investasi kita nih, uang yang kita taruh 20.000 tadi, itu sudah dipisah-pisah gitu ya, didiversifikasi ke dalam instrumen-instrumen yang bervariasi di belakangnya. Tanpa kita pusing mikirin apa sih gitu ya di belakangnya. Dan investasinya juga sangat mudah, bisa langsung invest tanpa store modal awal seperti saham. Nah, dan bisa langsung investasi di One Mobile. Jadi ya cukup install aplikasi, duduk manis di rumah, sediain 20.000, cus langsung reksadananya dibeli. Oke, next-nya lagi. Nah, investasi reksadana di Nyala itu TOP BGT. Top banget. Kita bisa nyaman dalam berinvestasi tanpa kita merasa cemas dalam mengelola keuangan. Mau siapin dana darurat juga tidak kena biaya admin, tidak kena biaya tarik tunai, dan tidak kena transfer online. Tumbuhkan uang dan monitor hasilnya di berbagai produk, nggak pakai pindah aplikasi. Banyak ya aplikasi-aplikasi bermunculan, ini one stop solution, One Mobile. Mau invest, mau nabung, di sini tempatnya. Deposito semua juga bisa. Ada semua di sini. Oke, kita lihat lagi di slides berikutnya. Anti lupa-lupa club. Aduh, ini dia. Biasanya suka jadi pembenaran nih. Sudah gajian, sudah keburu dipakai duitnya, sudah keburu habis, baru aduh, saya lupa nih investasi. Nggak pakai lupa lagi. Karena di One Mobile dinyala oleh OCBC NISP, itu bisa kita setting. Mau di debit langsung harian, bisa. Mau mingguan, bisa. Mau bulanan, setelah tanggal gajian tinggal diatur. Misalnya gajian tanggal 25, tanggal 26 langsung ambil. Boleh juga. Bisa seperti itu. Jadi kita membiasakan diri untuk menyisihkan, bukan menyisakan tadi ya. Mau lihat detail transaksi dan investasinya juga, bisa langsung diklik aja, dilihat berapa total investasinya, langsung kelihatan. Oke, next lagi. Wah, ini dia langkah-langkah cara membeli reksadana di One Mobile. Di sini nomor 1 kita ikuti ya, saya bacain nih. Ada klik investasi, lalu klik reksadana. Lanjut ke bagian kedua, pilih produk yang diinginkan. Nah, dipilih produk yang diinginkan ini memang cukup banyak, silahkan dilihat dengan profil resiko yang rekan-rekan miliki. Di atas ada tulisannya menengah. Wah, berarti ini profil resikonya menengah. Produknya silahkan disesuaikan. Kemudian pada kolom yang ketiga, detail produk, kemudian diklik beli di situ, masukin jumlah pembeliannya di step keempat, pilih rekening sumber dananya, jadi mau diambil dari rekening yang mana supaya nggak salah ambil, dan yang terakhir konfirmasi pada ringkasan transaksi. Cus, cuma 6 langkah ini, langsung teman-teman layak disebut menjadi investor, gitu ya. Next-nya lagi, nah udah deh, setujui syarat dan ketentuannya, masukin PIN-nya. Transaksi berhasil, ada tanda checklist hijau. Kalau ada dalam proses, di situ tulisannya X ya, warna merah, dan transaksi gagal juga di situ ada tulisannya juga. Jadi sangat mudah sekali, teman-teman bisa pantau hasilnya. Hari ini invest, sebulan kemudian pengen lihat tuh udah jadi berapa nih investasi saya. Masuk lagi ke sini, lihat hasilnya, dan itu langsung kelihatan. Mungkin segitu aja dari saya. Masuk ke sesi tanya jawab nih bareng juga kita semua. Silahkan kalau rekan-rekan yang mau discuss sama saya ataupun sama Mas Aryo nih. Kapan lagi kita bisa tanya langsung sama Mas Aryo? Ada di sini Mas Aryonya. Aduh, cakep. Thank you so much ya Kak udah sharing nih. Jadi kita udah tahu sekarang uangnya itu bisa dikemanain aja sih yang ngasih Sobat Menyala. Jadi nggak usah bingung. Nah, yang mau langsung tanya-tanya atau langsung sharing, boleh banget di-unmute aja atau di kolom chat juga boleh. Udah ada yang mau? Belum? Berarti aku tunjuk lagi ya. Di sini aku lihat ada Kak Bayu Adi. Malam Kak Bayu Adi, lagi bisa sharing? Halo Kak Bayu. Oke, kayaknya lagi tidak bisa menjawab. Nggak apa-apa. Gimana nih, teman-teman ada yang lagi mau nanya atau mau sharing nggak? Langsung di-unmute aja. Belum ada. Oke, coba aku iseng-iseng berhadiah lagi. Tunjuk siapa tahu mau sharing ya. Di sini ada Kak Putri Riyadini.
Malam, Kak Putri. Kak Putri Riyadini. Lagi bisa sharing, Kak? Aduh. Oke, kayaknya belum mau sharing. Enggak apa-apa. Kalau gitu mungkin aku mau tanya dulu ke Kak Aryo nih, Kak Aryo. Mungkin ada tips terakhir Kak Aryo yang mau Kak Aryo sampaikan untuk Sobat Menyala yang lagi bingung mau gimana untuk THR yang sekarang dia lagi dapetin. Apa ya kata kuncinya yang bisa Sobat Menyala ingat supaya bisa sadar diri gitu Kak Aryo? Gimana pertanyaannya? Apa kata kunci, kata sakti yang bisa mengingatkan Sobat Menyala untuk tidak kalap ketika mendapatkan THR dan juga bonus? Ya, kata kunci mungkin, apa ya, susah ya. Aku ngelihatnya banyak yang dari yang tadi aku omongin tadi sih, bahwa keadaan itu, uang kaget itu jebakan. Selalu inget itu aja deh. Yang namanya datang tiba-tiba dan banyak, itu pasti ada something-nya. Karena bagiku juga dalam hidup tuh nggak ada free lunch. There's no such thing as free lunch gitu. Maksudnya kita ditawarin makan siang sama orang pun pasti ada sesuatunya nih. Maksudnya bukan dia niat jelek, belum tentu. Misalnya lebih karena dia mau kehadiran kita biar rame, biar didoain, biar pick our brain dengan lunch bareng, berarti mau dapat konsultasi lah ala-ala dari kita, atau dia mau curhat. Itu meminta sesuatu, bukan sesuatu yang jelek, tapi itu meminta sesuatu gitu yang penting. Jadi there's no such thing as free lunch, artinya sesuatu yang datang ke kita itu juga pasti ada challenge-nya, apalagi yang semakin gede gitu. Oke, mantap. Oke, thank you ya Kak. Bener sih, kayak apa ya, pasti ada ekspektasi dari apa yang kita dapatkan, itu ada, kalau hukum fisikanya, sebuah gaya yang atau force ke suatu arah itu akan memiliki gaya yang serupa ke arah sebaliknya gitu ya. Jadi pasti ada dinamikanya. Anak IPA gagal begitu. Mantap, dulu juara nih kayaknya di IPA nih. Enggak Kak, lupa, aku juga lupa makanya tadi apa itu force, apa itu gaya gitu. Tapi ya sih emang bener ya, kayak hukum fisika itu ternyata menjelaskan sosial juga, ya nggak sih Kak? Betul. Oke. Nah, coba nih, tadi tuh ada yang sharing sedikit, aku kurang nangkep maksudnya. Kita langsung panggil aja, ada Kak Nurlaili Widyaningtyas. Nah, Kak Nurlaili itu tadi cerita, masih cekat di keranjang, Kak. Oke, Kak Nurlaili mau cerita lebih lanjut soal sharingnya tadi yang di chat? Kak Nurlaili? Pernah nggak sih yang ibu-ibu mungkin Mbak Intan sendiri kalau misalnya punya wishlist di Shopee yang tadi Mas Badai juga bilang, atau di e-commerce manapun lah, yang Mas Badai tadi bilangnya kalau perempuan tuh ibu-ibu biasanya banyak, tapi itemnya mungkin kecil-kecil tapi banyak, semua masukin wishlist dulu. Pernah nggak sih sekali-sekali tiba-tiba delete all gitu aja? Kayaknya tombolnya belum ada ya, Kak? Belum ada delete all ya. Soalnya kan kita katanya kalau sosmednya udah kebanyakan, kita detox. Harus sehari, seminggu, atau terserah lah berapa lama, bener-bener cold turkey gitu, nggak ada sosial media sama sekali. Gitu. Uninstall lah bahkan, nanti masuk lagi. Tapi kalau wishlist tuh coba deh dikosongin deh. Tiba-tiba dikosongin, intinya kan kita perlu effort untuk ngisi lagi ada apa aja, kadang-kadang kan lupa. Nah kalau effortnya besar ya kadang-kadang ya jadi pencegah, siapa tahu kita butuh bener dipotong gitu. Masuk akal nggak Intan? Benar, masuk akal banget sih Kak. Cuman kalau itu kayaknya emang harus ini deh, harus nge-delete si aplikasinya sekalian gitu kali ya. Bisa. Soalnya iseng kan, kayak kalau misalnya lagi campaign apa gitu, campaign akhir tahun, kayaknya diskon kan. Bener, yang kalau aku ya pribadi nih, aku perempuan emang iya, kayak ngelihat nih, oh diskon, murah jadi 13.000, pencet, tambahkan ke card gitu. Loh kok tiba-tiba jadi ada 100, nggak ada tombol yang delete all juga gitu kan Kak, aduh. Iya, tapi kalau e-commerce bikin tombol delete all, rugi di mereka ya. Iya, rugi di mereka, nggak mau dia. Jadi nggak belanja nih orang nih gitu. Iya, nah
Ini ada pertanyaan nih, dari Kak Umu Mardliah. Kak Umu Mardliah mau sharing langsung, bisa di-unmute, Kak? Atau aku bacain aja untuk pertanyaannya? Kak Umu, selamat malam. Kita bacain kali ya. Oh, ada. Ada. Hai Kak Umu. Oh, tuh minta dibacain aja. Oh, dibacain aja. Ya. Oh, yaudah. Oke, kalau gitu berarti di sini ada Kak mau tanya, kalau reksadana itu apa sejenis saham? Terus perbedaannya dengan yang lain itu seperti apa sih? Keunggulannya tuh apa gitu? Ini penting nih, banyak nih reksadana nih. Silakan Mas Badai. Oke, siap Kak Umu. Terima kasih atas pertanyaannya. Biasanya saya menjelaskannya seperti ini. Kalau misalnya kita mau invest di saham, ya tadi ya, kita harus buka rekening dulu untuk pembelian ke sahamnya. Dan kita harus taruh sejumlah dana dulu awal di muka. Dan kita juga kadang kan bingung ya, saham apa sih yang harus kita beli. Jadi sedikitnya saham itu kalau kita mau main di sana, kita harus ada knowledge-nya dulu. Nah, reksadana ini mempermudah atau kita kasih jalan pintas sedikit bahwa yang namanya reksadana ini uang yang kita miliki nih Kak Umu, kita titipkan kepada satu pihak yang kita sebut manajer investasi. Namanya manajer investasi. Jadi nanti Kak Umu ini seolah-olah uangnya diaturin oleh si manajer ini. Nah, manajer investasi ini nanti punya racikan tersendiri nih. Ibaratnya kita beli gado-gado, di situ sudah ada isinya kan, ada sayurannya, ada telurnya, ada tahunya. Nah, ini dibelinya sama si manajer investasi. Diracik menjadi sebuah racikan supaya mengoptimalkan uang yang kita investasikan ke dalam instrumen-instrumen yang ada di belakangnya. Nah, di belakangnya ada apa aja? Banyak. Jadi Kak Umu nggak usah pusing gitu ya. Uang 20.000 tadi di-split nih sama si manajer. Wah, dari 20.000, 5.000 saya taruh di deposito deh. Nah, terus 5.000 lagi saya beliin saham si A gitu ya. 5.000 lagi saya beliin saham si B. Nah, yang sisanya lagi 5.000 nanti mungkin saya taruh di obligasi. Nah, itu komposisi dan campurannya itu yang menentukan manajer investasi. Nah, terus kemudian yang membedakan antara tadi ya, ada pendapatan tetap, campuran, saham gitu ya, dan pasar uang itu apa? Komposisi yang ada di belakangnya. Kalau kita ambil reksadana saham, sebetulnya uang tadi yang kita investasikan, 80% itu diinvestasikan di instrumen saham. Kira-kira komposisinya begitu. Dan 20% itu dia bisa taruh di yang lain. Nah, 80% sahamnya yang dibeli apa? Yang dibeli itu tergantung si manajer investasi. Maka kalau sebelum membeli reksadana itu ada tuh, ada prospektusnya, boleh dibaca dulu. Saham-saham apa aja sih yang dia tempatkan? Bisa saja dia beli saham-saham blue chip dicampur dengan saham-saham yang mid tier gitu ya, atau saham-saham yang lainnya. Nah, kira-kira si reksadana secara sederhana sih seperti itu. Jadi kita punya uang, titipin di manajer investasi yang atur alokasinya. Mudah-mudahan kebayang nih Kak Umu, kalau misalnya mau tanya lagi boleh kok. Aku tambahin ya Kak Umu ya, boleh ya. Jadi gampangnya mungkin ditambahkan udah bener banget yang Mas Badai bilang, tinggal waktu yang Kak Umu punya banyak apa enggak gitu. Banyak itu kalau untuk belajar, satu belajar tentang saham dan semua misalnya kita mau ke saham adalah tentang perusahaannya, baca fundamentalnya, baca market, baca berita, itu waktu, dan kedua untuk belajarnya, apa artinya itu semua dengan kita membaca itu. Kalau banyak waktu dan mau belajar, saham bisa lebih untuk yang profil resikonya cukup agresif bisa lebih profitable sebenarnya. Kalau waktunya nggak ada dan tipe profil resikonya itu nggak seagresif itu sehingga nggak bisa tidur mikirin misalnya udah beli investasi ini terus kalau biasanya tuh awal-awal kalau yang baru langsung ke bursa tuh dilihatin terus naik turun akhirnya nggak bisa tidur karena baru masukin uangnya. Nah, tergantung itu. Semua ada plus minusnya. Yang saham bisa lebih agresif dan juga bisa lebih dapat knowledge lebih banyak karena tahu persisnya emiten apa yang dibeli sehingga bisnisnya apa, terus bakal naik apa bakal turun itu decision-nya lebih kepegang diri sendiri. Kalau reksadana dibantu, tapi juga benefitnya lebih
risikonya lebih rendah gitu. Dan waktunya kita bisa pakai untuk kerjaan kita yang lain, kerjaan utama kita apa, kita menghasilkan yang udah pasti-pasti kita tahu. Nah itu gitu. Bedanya reksadana dan langsung ke bursa. Dan reksadana itu ada banyak banget ya. Ada pasar uang, pendapatan tetap, campuran, dan pasar saham. Semoga membantu ya, Kak Umu. Cakep. Katanya terima kasih Kakak. Paham. Mantap. Thank you ya Kak. Nah, ini ada pertanyaan lagi nih Kak. Dari Kak Sigit Erdiantono. Oke, Kak Aryo, Kak Badai, kalau menurut kakak-kakak, saat kita dapat THR atau bonus, lebih baik masuk ke instrumen finansial apa? Coba Kak Aryo. Kalau dari Kak Aryo, Nggak bisa sih, aku nggak bisa jawab langsung baiknya kemana sebenarnya. Karena aku nggak pernah bisa dan nggak pernah mau menyarankan masuk instrumen saham, instrumen reksadana, instrumen ini. Ya aku nggak tahu karena orang itu beda-beda banget dan makanya aku bukan certified financial planner dan nggak ngelihat kebutuhannya apa, tujuan investasi apa segala macam nggak tahu. Memang ada dasar-dasar bahkan sebelum investasi. Gimana dana daruratnya, gimana asuransinya, gimana cash flow-nya dulu, apalagi jangan-jangan lagi ada pengeluaran besar yang lain yang harus ditutupi dengan adanya THR gitu misalnya. Jadi tergantung banget jawabannya. Aku nggak pernah bisa menyarankan langsung ini aja, nggak bisa. Nah, karena itu bukan ini ya, bukan kayak baju all size gitu ya Kak, nggak satu habis itu dipakai gitu kan ya? Benar. Ternyata apalagi ada yang sakit, misalnya orang tuanya, udah itu ya, udah darurat itu keadaannya, itu harus lari ke situ, bisa jadi. Langsung beda tuh kan ya, Langsung kemana beda. uangnya. Tapi ternyata misalnya THR-nya kayak cuma nambah 0,001% dari duitnya dia, ya gue jajan aja deh daripada investasi gitu loh. Kayak cuma tambahan dikit, misalnya nggak ngaruh, orang beda-beda gitu, sangat-sangat beda. Nah, ini Sobat Menyala. Mungkin Sobat Menyala itu bisa start dari yang pertama, konsultasi dulu sama si financial advisor kamu. Yaitu kalian bisa ngedapetin nih di Nyala kan. Nanti kita bakal kasih tahu gimana caranya supaya Sobat Menyala bisa tahu kalian kondisi keuangannya saat ini kayak gimana. Bagusnya kalian harus gimana sih untuk nge-improve kondisi keuangannya gitu. We all have to start somewhere. Nah, ini bisa jadi starting point Sobat Menyala semua. Karena ya tadi, kayak kata Kak Aryo bilang, ini bukan sesuatu yang one size fits all. Gitu. Bener ya, Kak? Oke. Nah, ini ada pertanyaan, mungkin jadi pertanyaan terakhir kita malam ini, dari Kak Muhammad Nalariski. Ini kayaknya lebih ke Kak Aryo nih. Sebelum dibahas tentang lotre atau hadiah, jika ada orang yang hoki atau mujur, dapat lotre dengan nominal yang sangat besar, bisakah itu jadi pendapatan utamanya? Tentu dengan manajemen keuangan yang baik. Nah, kalau Kak Aryo gimana, Kak? Sorry ya, ada anakku, nggak apa-apa ya. Nggak apa-apa. Halo. Jadi apa namanya, kalau aku personally ini, again, aku bukan certified financial planner, tapi aku kalau dalam posisi seperti itu nggak akan menjadikan itu pendapatan utama. Kalau yang paling mendekati dengan mendapatkan semacam lotre atau hadiah adalah ya sorry to say it's gambling gitu. Jadi ada yang professional gambler yang jadi pekerjaan utama tuh aku kenal banget. Kalau kayak misalnya bukan kenal banget, ada kenal lah. Jadi dia langganan streaming olahraga untuk punya beberapa pertandingan dilihat sekaligus, dipantau setiap hari untuk melihat probability-nya. Menurut dia ada matematikanya, apa yang menang kayak gimana. Aku nggak berani itu bilang ini dari keluar dari sisi itu dosa apa enggak ya. Dari secara matematiknya pun aku nggak berani itu menyarankan. Aku juga tahu kalau misalnya setiap kali kenapa aku kerja sama brand manapun itu nggak pernah berusaha menghindari yang namanya giveaway. Karena giveaway, soalnya baru tahu kalau misalnya kalau giveaway itu ada grupnya, misalnya giveaway yang kalau WhatsApp grupnya itu di si brand ini lagi giveaway, jawabannya ini langsung kirim semua rame-rame ya. Itu ada yang kayak gitu, aku juga tahu, paham. Aku lebih senang mungkin sesuatu yang lebih pasti-pasti aja. Tapi again, it's not a financial advice, lebih cocok
orang beda-beda cocokannya dengan profil resikonya masing-masing juga. I think it's a little bit closer to gambling kalau mengandalkan adanya hadiah-hadiah sebagai pendapatan tetapnya. Apalagi hoki gitu ya Kak ya, udah nggak bisa dipredik. Hoki lagi yang nggak tahu datangnya dari mana. Aduh. Iya, yang financial planner gimana? Yang financial planner nih, Mas Badai gimana Mas Badai? Wow, ini menarik sekali pertanyaannya ya. Berarti setelah dapat lotre, Mas siapa nih? Muhammad Nanaris pengen langsung pensiun dini nih berarti ya. Langsung dikelola oleh manajemen keuangan. Lotrenya 1 triliun mungkin bisa Mas itu. Ya again, betul tadi kata Mas Aryo bilang, namanya juga uang kaget ya, seperti lotre, seperti hadiah. Ya sebaiknya memang tidak dijadikan sebagai tulang punggung gitu ya buat kita hidup. Nah, ya tapi selalu ada cara, apalagi kalau dipandang dari sisi pengelolaan keuangan, untuk menjadikan si modalnya tadi ya, modalnya dari si lotre dan hadiah ini sebagai titik awal untuk kita mendapatkan passive income dari instrumen keuangan yang nantinya kita taruh lah di situ. Punya uang 1 triliun taruh di deposito, hidup dari bunganya aja gitu. Ibaratnya seperti itu ya, bisa atau enggak? Ya bisa, tapi tergantung gaya hidupnya lagi. Kalau gaya hidupnya nggak bisa mengimbangi pendapatan bunganya juga, akhirnya nanti modalnya kegerus lagi. So, tetap sih, kita mah manusia, living things gitu ya. Hiduplah, bekerja gitu, supaya ada aktualisasi, dan juga kita juga menghargai apa yang kita kerjakan dalam bentuk pendapatan gitu. Jadi ya as a bonus, keep aja itu as a bonus untuk nambah-nambah keceriaan kita gitu ya. Aku nggak kebayang sih, aku nggak pernah menerima uang segitu besarnya sampai aku bingung ngapain tuh, belum pernah gitu sekali terima segitu banyak. Tapi aku kebayang godaannya sih. Kalau aku terima 1 triliun, aku pasti udah beli rumah yang gede-gede banget yang gitu ya. Rasanya pengen banget, udah nggak mungkin lah kan gue punya 1 triliun, terserah gue dong. Again balik lagi ke pertama easy come easy go, kedua you spend because of you can, bukan karena you need gitu. Jadi betul banget. Jadi yang kayak gitu-gitu aku ngeri sih jujur aja. Mungkin, tapi orang beda-beda. Mungkin ada yang bisa udah tahu, oh udah dapat 1 triliun, ya udah gue sekian taruh sini dulu, masukin, taruh sini dulu investasi, sini bisnis, bisa jadi itu juga bisa jadi betul, bisa aja itu. Mentalnya kuat, aku nggak kuat. Benar. Oke, thank you so much ya Kak Aryo, Kak Badai.